Selamat pagi, Sotiotu Namo Buddhaya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang bab 1 ya, tentang alam semesta dalam perspektif agama Buddha. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang terbentuknya alam semesta secara menurut sudut pandang Buddhis. Nah, kali ini kita akan belajar antonim dari materi minggu lalu, yaitu kehancuran alam semesta menurut perspektif Buddhis. Akan tetapi, dalam materi ini sebenarnya ada tiga subpoin, yaitu kehancuran karena api, dan kehancuran alam karena air, dan kehancuran alam karena angin. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari kehancuran alam semesta karena api. Untuk dua subpoin lainnya kita pelajari di minggu depan. Tak perlu berlama-lama, mari kita lanjutkan. Oke, hari ini kita lanjutkan materi bab 1 alam semesta dalam perspektif agama Buddha ya. Nah, kemarin kita udah masuk ke materi terbentuknya alam semesta secara perspektif agama Buddha. Nah, sekarang kita akan masuk ke antonim dari materi tersebut, yaitu adalah hancurnya alam semesta menurut perspektif agama Buddha. Tapi di sini kita akan belajar dari satu poin saja, karena di dalam poin ini sebenarnya ada 3 subpoin. Kita belajar sampai 1 poin dulu, karena ini cukup panjang nantinya. Oke, poin D, kehancuran alam semesta. Kehancuran alam semesta dalam pandangan agama Buddha terdapat dalam Surya Sutta. Kehancuran alam semesta ditandai dengan usia rata-rata manusia yang terus merosot hingga 10 tahun, kemudian naik kembali sampai usia manusia rata-rata tidak terhitung dan kemudian turun lagi. Jadi, tanda-tanda ketika kehancuran alam semesta itu adalah ketika usia manusia sudah mulai turun, mulai dari mungkin 100 tahun, turun 60 tahun, 40 tahun, sampai 10 tahun. Kemudian akan beranjak naik kembali. Nah, itu berulang-ulang seperti itu nanti akan menemui masa kehancurannya. Oke, kemudian 1. Kehancuran alam semesta karena api. Nah, jadi ada beberapa elemen. Di sini ada 3 elemen sebenarnya. Yang pertama adalah karena api, yang subpoin kedua adalah karena air, dan subpoin ketiga adalah karena angin. Kita belajar kehancuran alam semesta karena api dulu. Kehancuran bumi menurut kitab Anguttara Nikaya Sutta Nipata ya maksudnya, berawal dari musim kemarau yang lama sekali. Jadi kalau kita sekarang sudah mulai menemui musim-musim kemarau yang cukup panjang, kita mulai khawatir ya, dan mulai menjaga alam sekitar kita supaya bertahan lebih lama lagi. Selanjutnya, dengan berlangsungnya musim kemarau yang panjang ini, muncullah matahari yang kedua. Nah, meskipun musim kemarau di saat ini mulai panjang, tapi matahari kedua belum mulai muncul ya. Berselang suatu masa yang cukup lama, muncul matahari ketiga, matahari keempat, matahari kelima, matahari keenam, dan akhirnya matahari ketujuh. Ada 7 matahari yang muncul ya. Matahari pertama pada akhir masa dunia, kehancuran bumi, muncullah suatu masa di mana hujan tidak pernah lagi turun dalam jangka waktu yang lama, atau ratusan tahun hingga ratusan ribu tahun. Nah, akhirnya akan mulai muncul gersang dan gurun mulai muncul gitu ya di mana-mana. Kemudian matahari pertama, sehingga semua bibit tanaman seperti bibit sayuran, pohon penghasil obat, pohon palem, dan pohon-pohon besar di hutan menjadi layu, kering, dan mati. Jadi banyak tumbuhan yang mati ya. Matahari kedua, semua sungai dan danau surut, kering, dan tiada air. Mulai musnah semua sungai dan danau. Tidak bisa dibedakan antara siang dan malam. Setelah matahari yang satu tenggelam, yang lain terbit. Dunia merasa terik matahari tanpa henti. Gitu ya, di dua matahari ini rasanya udah nggak ada malam lagi. Udah matahari yang pertama tenggelam, matahari kedua udah menyusul lagi. Jadi setiap hari itu isinya siang terus gitu ya. Sungai kering. Ini salah satu fotonya ya, sungainya kering. Kalau ini masih sekedar surut aja, masih ada airnya. Tapi kalau itu udah mulai kering, benar-benar kering ya. Matahari ketiga, semua sungai besar menguap, surut, kering, dan tiada
air seperti Sungai Gangga, Sungai Yamuna, Sungai Acirawati, dan Sungai Sarabu. Beberapa contoh sungai tersebut adalah sungai yang ada di India masa ini, di mana sungainya benar-benar saat ini udah kering meronta ya, nggak ada air sama sekali di sana. Itu sungai besar itu, Sungai Gangga. Mungkin kalau kalian ada tahu sungai-sungai yang besar, nah itu bisa kalau ada matahari ketiga itu sungainya benar-benar benar-benar kering. Nah, ini salah satu bentuk gambarnya, ada ikan mati dan lain sebagainya. Danau kering. Matahari keempat, semua danau besar, tempat bermuaranya sungai-sungai besar yaitu Danau Anota, Danau Siapapata, Danau Ratakara, Danau Kanamunda, Danau Kunala, Danau Canda, Danau Mandakini surut dan kering, tiada apapun. Gitu ya. Di matahari keempat ini, apabila matahari keempat mulai muncul, maka semua danau akan kering. Danau yang tadinya banyak sekali, mungkin bendungan dan lain sebagainya, semuanya akan kering. Gitu ya. Di matahari keempat apabila sudah muncul. Kemudian matahari kelima, air Mahasamudra surut 100 yojana. Lalu surut 200 yojana, 300 yojana, 400 yojana, sampai 700 yojana. Air Mahasamudra tersisa dalam tinggi 7 orang, 6, 5, 4, 3, 2, dan hanya dalam tinggi satu orang aja. Jadi air yang Mahasamudra ini yang kita bisa kenal dengan air laut mungkin ya. Nah, itu bisa tersisa hanya setinggi satu orang saja. Satu orang ini belum bisa diketahui juga tingginya itu orang Eropa atau orang Asia gitu ya. Kemudian akhirnya Mahasamudra setinggi pinggang, setinggi lutut, hingga airnya surut sampai setinggi mata kaki. Nah, ini udah mulai tidak ada air lagi. Nah, itu bisa dilihat gambarnya itu seperti slide ini. Apabila airnya Mahasamudra ini benar-benar surut seperti itu ya. Ada tumbuh retakan-retakan di tanah gitu ya. Matahari ke-6, seluruh dunia menjadi gas. Semua kelembaban telah menguap. 100 miliar tata surya yang ada di sekeliling tata surya kita juga menguap. Ketika matahari ke-6 muncul, maka bumi ini dengan Gunung Sineru sebagai raja gunung mengeluarkan dan menyemburkan asap. Nah, ini inti bumi mulai meluap ya, mulai memanas karena ada 6 matahari tadi. Semua cairan di bumi ini juga sudah mulai menjadi gas gitu ya. Nah, ini gambarnya mengeluarkan cairan dan berasap gitu ya. Matahari ke-7, seluruh dunia atau tata surya bersama dengan 100 miliar tata surya yang lain terbakar. Puncak Sineru yang tinggi lebih dari 100 yojana juga ikut hancur, berantakan dan lenyap di angkasa. Ini sudah akhirnya, akhir dari dunia kalau menurut konsep karena api ya. Nah, di masa matahari ke-7 muncul ini, semua dunia terbakar, hangus. Karena sudah ada 7 matahari. Satu matahari aja kalau siang udah rasanya panas. Apalagi kalau ada 7. Wah, itu rasanya gimana? Pasti kita udah seperti terpanggang. Dan seluruh dunia pun akhirnya terpanggang. Terbakar, bukan hanya terpanggang ya, terbakar. Dan hancur lebur, tak tersisa gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya Gunung Sineru yang tadi hanya mengeluarkan, akhirnya udah Oke, itu materi kali ini ya, hancurnya bumi menurut karena api. Nah, kalau ada pertanyaan nanti kita sambung ke via Zoom. Nah, kalau tidak ada nanti silakan kerjakan sedikit tugas yang ada di Google Classroom. Oke ya. Nah, untuk dalam video ini pembelajaran saya cukupkan, saya tutup. Selamat siang, Sotyotu Namo Buddhaya.